Selamat datang di Bill Story, tempat di mana kisah-kisah horor yang tak terbayangkan menjadi hidup. Jika Anda merasa cukup berani, mari kita mulai cerita malam ini. Tapi ingat, ini hanya untuk mereka yang siap menghadapi mimpi buruk. Cerita kali ini berjudulkan Bisikan Boneka. Hari itu adalah ulang tahun ke-7 Mia. Ibunya mempersiapkan pesta kecil di rumah dengan teman-teman dekatnya. Setelah semua tamu pulang, Mia membuka hadiah terakhir yang diberikan oleh seorang kerabat jauh. Seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Di dalam kotak itu ada sebuah boneka tua. Wajahnya terbuat dari porselen yang dingin dan putih. Matanya biru dan terlalu nyata, seperti terus mengawasi siapapun yang melihatnya. Rambutnya coklat panjang dan sedikit kusut, seperti potongan rambut manusia yang dipotong dengan tergesa-gesa. Gaunnya putih dengan renda yang mulai mengunung, menambah kesan usang dan menyeramkan. "Ini dari Bibi Clara," ujar ibunya, sambil memandang boneka itu dengan canggung. Dia bilang, "Ini boneka keluarga yang diwariskan turun-temurun." Mia tersenyum lebar dan segera memeluk boneka itu. "Namanya Lila," katanya, seolah boneka itu memperkenalkan dirinya sendiri. Malam itu, Lila diletakkan di rak buku di kamar Mia, menghadap tempat tidurnya. Mia menatap boneka itu dengan rasa puas sebelum mematikan lampu dan tidur. Tetapi malam itu menjadi awal dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pada pukul 2 dini hari, Mia terbangun karena suara aneh. Bisikan lembut terdengar, hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuatnya sadar. "Mia?" Ia membuka matanya perlahan. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah tirai. Ia melihat ke arah rak buku, tempat Lila diletakkan. Boneka itu tampak seperti biasa dengan senyuman tipisnya yang dingin. Mia berpikir mungkin itu hanya mimpi. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, mencoba tidur kembali, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. "Mia, ayo main." Esok paginya, Mia menceritakan hal itu kepada ibunya. Tetapi ibunya hanya tertawa kecil. "Mungkin kamu terlalu lelah sayang, itu hanya mimpi." Namun malam berikutnya, semuanya menjadi lebih aneh. Pergerakan yang tak terduga ketika Mia bangun di pagi hari. Ia menemukan Lila tidak lagi di rak buku. Boneka itu sekarang duduk di kursi dekat jendela, dengan kepala sedikit miring, seolah sedang memandang keluar. "Ibu, apakah ibu memindahkan Lila?" tanya Mia saat sarapan. Ibunya menggeleng. "Tidak sayang, mungkin kamu yang memindahkannya dan lupa." Mia tahu ia tidak memindahkannya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mencoba mengabaikannya. Namun malam itu suara bisikan kembali, kali ini lebih keras. "Mia, aku ingin bermain." Ia menyalakan lampu dan melihat ke sekeliling kamar. Lila masih duduk di kursi, tetapi kali ini Mia merasa mata boneka itu mengikuti setiap gerakannya. Awal teror dalam minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Mia mulai menemukan benda-benda kecil seperti pensil atau mainan berpindah tempat. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kecil di lantai kayu, padahal ia tahu ia sedang sendirian di kamar. Suatu malam, Mia terbangun dengan bekas goresan di lengannya. Ia menangis dan menunjukkan bekas itu kepada ibunya. "Ibu, aku tidak mau boneka itu lagi. Lila menyeramkan." Ibunya yang awalnya skeptis mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ketika ia mencoba membuang boneka itu ke tempat sampah, boneka itu kembali ke kamar Mia keesokan harinya, duduk dengan posisi yang sama di kursinya. Malam itu, Mia memutuskan untuk tidak tidur. Dengan senter kecil di tangannya, ia berbaring di tempat tidur sambil memandangi boneka Lila yang tetap duduk di kursinya. Jam berdetak pelan dan keheningan malam terasa lebih mencekam dari biasanya.
Tepat pukul 3 pagi, Mia mendengar suara langkah kecil di lantai kayu kamarnya. Langkah itu pelan, berderek seperti seseorang berjalan dengan hati-hati. Namun pemandangannya tetap pada Lila yang masih diam di tempatnya. "Mia, lihat aku." Suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan datang dari arah boneka tersebut. Mia memegang erat selimutnya. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Saat ia memberanikan diri menyorotkan senter ke arah boneka itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Mata boneka Lila yang biasanya kosong tiba-tiba bergerak, mengikuti cahaya senter. Bayangan di cermin ketakutan memuncak ketika Mia mendengar suara langkah lain, kali ini di belakangnya. Dengan cepat, ia menoleh ke cermin di dinding. Di sana ia melihat bayangan seseorang wanita berdiri di belakangnya, mengenakan gaun putih yang sama seperti milik Lila. Wajah wanita itu samar, namun senyum dinginnya mirip dengan boneka tersebut. Mia berteriak, membuat ibunya berlari ke kamar. "Apa yang terjadi?" tanya ibunya panik. "Ibu, ada seseorang di sini, di cermin." Mia menangis sambil menunjukkan ke cermin. Namun saat ibunya melihatnya, bayangan itu telah menghilang. Ibunya mencoba menenangkan Mia dan mengajak tidur bersama di kamarnya. Tetapi meski di kamar ibunya, Mia tidak bisa tidur. Ia terus merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. Sejarah kelam boneka Lila. Keesokan harinya, ibunya menelpon bibi Clara untuk bertanya tentang asal-usul boneka itu. Clara terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku tidak bermaksud memberikannya kepada Mia. Boneka itu memiliki sejarah buruk." Clara menjelaskan bahwa boneka itu dulunya milik seorang gadis kecil bernama Evelyn yang tinggal di rumah nenek buyut mereka. Evelyn dikenal suka menyendiri, hanya berbicara dengan boneka itu. Suatu malam, Evelyn ditemukan tewas di kamarnya dengan luka goresan di sekujur tubuhnya, dan boneka itu ditemukan di pangkuannya. Sejak saat itu, boneka itu dianggap terkutuk. "Buang boneka itu, jangan biarkan Mia menyimpannya," kata Clara dengan nada penuh ketakutan. Namun, saat mereka mencoba membuangnya lagi, boneka itu kembali muncul di kamar Mia keesokan harinya. Malam itu, Mia kembali tidur di kamarnya. Kali ini dengan ibunya yang menemaninya. Mereka memastikan pintu terkunci dan semua lampu menyala. Tapi di tengah malam, lampu mulai berkedip dan akhirnya padam sepenuhnya. "Mia, ibu, ayo main." Suara itu terdengar di seluruh ruangan. Ibunya menyalakan senter dan memeriksa sekeliling, tetapi ruangan tampak kosong. Saat mereka menoleh ke arah boneka Lila, boneka itu tidak ada di kursinya. Ketika ibunya mencoba membuka pintu kamar untuk keluar, pintu itu terkunci rapat, seolah ada yang menahannya dari luar. Tiba-tiba, Mia melihat boneka Lila duduk di atas lemari, dengan kepala miring dan senyumannya lebih lebar dari biasanya. "Ibu, lihat!" teriak Mia. Boneka itu bergerak turun dari lemari. Langkahnya terdengar jelas. Ibu dan Mia berteriak, tetapi suara itu tertutup oleh tawa kecil yang datang dari boneka itu. Pagi harinya, polisi menemukan kamar Mia dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Mia atau ibunya. Hanya boneka Lila yang duduk di kursi dengan senyuman yang tampak lebih menyeramkan. Boneka itu sekarang berada di ruangan penyimpanan barang bukti. Tetapi petugas yang menjaga mengaku sering mendengar bisikan kecil di malam hari. Sebagian dari mereka melihat boneka itu berpindah tempat dengan sendirinya. Cerita ini bukan sekedar fiksi. Boneka Lila benar-benar ada, dan hingga kini belum ada yang tahu kemana perginya Mia dan ibunya. Jadi, jika Anda memiliki boneka tua di rumah Anda, pastikan untuk memperhatikannya. Siapa tahu malam ini Anda akan mendengar bisikan. Dan itulah akhir dari kisah malam ini di Bill Story.
Jika Anda masih bisa tidur setelah mendengarkan ini, selamat. Tapi jika tidak, ingatlah, mungkin ada yang sedang mengawasi Anda dari sudut gelap kamar Anda.